Film ini menceritakan tentang kehidupan si Mei, janda kembang tukang pijat yang berpindah kos-kosan cuy. Maklum bukan kos-kosan elit, si Mei ini harus banyak mendapatkan perlakuan yang kurang mengenakan dari tetangganya. Saat berjalan menuju kosan barunya, si Mei ini tak sengaja menabrak laki-laki yang menyebabkan si ikan cupangnya ini jatuh. Laki-laki ini bernama Dong. Dong dengan sigap langsung memasukkan ikan cupang tersebut ke botol miliknya supaya tidak koit. Kejadian tersebut menjadi kisah pertemuan dari si Mei, janda kembang cantik, dengan si Dong, remaja baru puber playboy yang banyak ceweknya. Setelah sampai di kos-kosan barunya, si Mei pun disambut oleh pemilik kos yang sudah menunggu menjelaskan betapa beruntungnya si Mei dapat unit kos-kosan yang bagus, luas, bersih, dan ramah penghuninya. Maklum ada harga, ada kualitas, meskipun murah tapi gitu lah. Làm gái chắc luôn. Có không? Trời ơi, nhìn kỹ đi, chân mày bén ngót à. Ya inilah para tetangga yang sangat baik yang disebutkan oleh si ibu kos. Si Mei yang sedang beres-beres di kosannya, sementara Sin berpindah kepada si Dong yang merupakan tetangga si Mei sedang asik goyang dompet. Serius amat bang mukanya. Sin pun kembali berpindah di mana si Mei yang sedang bekerja, yang mana pekerjaan adalah tukang pijat terapi. Si Mei seolah-olah dikejutkan dengan pelanggannya yang merupakan si Dong, tetangganya sendiri. Si Mei pun kaget. Lu lagi. Bertindak profesional dan melanjutkan pekerjaannya, si Dong berusaha memancing si Mei agar masuk ke jebakannya. Genggam kuat tangan si Mei sampai si Mei pun tarik ke arah tubuh si Dong yang langsung direfleks silat oleh si Mei. Không sao, đau trước rồi xính sau. Tidak puas akan hasil tersebut, si Dong pun mencoba kedua kalinya untuk menggoda si Mei. Nhưng là nguyên dạng á, thì mình làm. Làm gì vậy? Massage chân mày. Kesal dengan rayuan yang tidak kunjung berhasil, si Dong pun memutuskan menyudahi pijatnya itu. Dan nampaknya si Dong sudah kesemsem sama si Mei, janda kembang cantik mulus semok, yang mana si Dong kan tiap ia habis bekerja, ia akan pergi ke tempat si Mei bekerja. Sin pun berpindah kepada si Mei yang sedang memergoki tetangganya buang sampah di depan rumahnya, yang akan kejadian itu membuat si Mei agak kesal. Emak-emak yang tadinya cuma satu orang kini malah bertambah menjadi 2 orang, yang mana mereka malah mengejek si Mei. Bagaikan pahlawan kolor hijau, si Dong pun datang melerai mereka agar bubar dan memasuki pos-pos komando masing-masing. Dengan rayuan playboy cap gajah, si Dong pun mendekati si Mei, yang mana usaha tersebut membuahkan hasil, yaitu benih-benih cinta tumbuh dari hati si Mei. Sin pun berpindah kepada si Mei yang akan masuk kerja, dipanggil oleh seorang yang menariknya namanya. Bingung siapa yang memanggil, rupanya dia adalah Ủa? Chị Đào? Cidau. Nah, si Cidau ini merupakan pelanggan tetap dari si Mei yang suka sama pijatan yang enak, halus, dan enak pokoknya nama dipijat sama si Mei. Jadi mau lanjut ke cerita. Karena prestasi tersebut banyak pelanggan yang ingin dipijat oleh si Mei, akan tetapi di sisi lain ada senior yang merasa tersaingi dan sepi job. Si senior pun kesal dengan kehadiran si Mei yang seolah-olah mengambil semua pekerjaannya, yang mana hal tersebut berdampak kepada pemasukan si senior yang semakin sedikit. Dan ia pun berjanji akan membereskan hal tersebut. Sin pun berpindah kepada kakek-kakek tua yang mau dibegal. Rupanya bukan begal akan tapi rentenir yang bukan rentenir. Mereka adalah gangster yang menagih hutang judi, yang mana si kakek ini memegang Barcelona, akan tapi klub kesayangannya pun kalah dan si kakek ini berhutang $2.000. Sementara itu si Mei yang sedang membetulkan lampu depan rumahnya, yang mana lampunya rebray, mati nyala. Tiba-tiba ya, kehadiran tetangga tersebut bukan tanpa alasan, yang katanya tidak baik seorang wanita membetulkan lampu yang mati sendirian. Dan si tetangga itu menawarkan, biar sama aku saja, kau mah siapin kopi, kapal api, sama udutnya jarum coklat. Lah kok iya, persis sama seperti yang kalian pikirkan, ternyata tetangga tersebut punya niatan lain. Untung saja di waktu yang tepat, karena mendengar terikan si Mei, Dong yang merupakan tetangga dari si Mei langsung mengeluarkan jurus Randy Orton. Gacor. Ini temaksuin. Langsung di kantor polisi, yang mana tetangga si Mei malah memberikan keterangan palsu yang membuat si Dong naik pitam. Jadi ribut lagi. Setelah melewati peristiwa tersebut, si Mei dan si Dong memutuskan untuk makan di kantin Pak Umu, yang mana
membuat mereka semakin dekat. Tiba-tiba pas saat si Mei mau pulang ke rumah, sudah ada tetangga yang tadi untuk mengajak ribut si Dong. Daripada ribut, mending cabut. Si Dong pun mengajak si Mei minum dengan memperkenalkan pekerjaan si Dong, yang mana si Dong merupakan seorang pemain piano di salah satu bar. Karena kebanyakan minum, mereka pun kobam. Scene pun berpindah pada suatu pagi yang mana mereka bertemu dengan anak dan bapaknya si Mei. Mana yang mana. Ternyata si aki-aki yang tadi merupakan bapaknya si Mei. Sontak si Mei pun mewek karena si bapak malah pegang Barcelona. Kan udah tahu si Messi udah pensiun. Ternyata bukan sekali dua kali si bapak berjudi, tapi yang bayar malah si Mei. Scene pun kembali berpindah karena kebaikan Bu Chow Dao yang sayang kepada si Mei. Anaknya si Mei dan bapaknya kini sudah diberi pekerjaan. Sementara itu, saat si Mei ingin pulang bekerja, tiba-tiba pintu ada yang mengunci. Tidak lain dan tidak bukan, ya itu pasti ulah si seniornya si Mei yang tidak suka karena kehadiran si Mei. Karena terkurung di kamar ganti sendirian dengan keadaan lampu mati, si Mei pun nangis. Tapi tiba-tiba untung saja ada si Pak Satpam yang mencari si Mei. Untung ada Pak Satpam, kalau tidak pasti sudah menunggu sampai pagi, tidur dalam keadaan ruang gelap, dan tidak ada alas untuk tidur. Duh, kacida. Setelah si Mei diantarkan oleh Pak Satpam ke rumahnya, tiba-tiba, ya, si Mei melihat tetangganya waktu itu ingin memperkaosnya. Daripada si Mei ngelewati orang yang bikin dia trauma, mending dia mending dia kobam sama si Dong. Saat si Mei kobam, si Mei pun meluapkan keluh kesahnya mengapa orang-orang jahat kepadanya, menjahilinya, memfitnahnya, bukan mah kesel. Setelah pulang dari minum-minum, si Mei pun diantar ke rumahnya yang mana si Mei merupakan tetangganya si Dong. Tapi si Mei yang kobam itu tidak sadarkan diri dan melakukan. Tidak jadi, si Mei ngeprank doang. Padahal mah si Dong udah berharap, padahal mah sedikit lagi. Lanjut, si Dong pun yang lagi duduk tiba-tiba mendengar membunyinya bel yang mana merupakan itu si Mei. Si Dong pun yang menanya, mau apa lagi? Mau ngeprank lagi? Tapi kali ini mereka pun lanjut goyang dompet. Karena kejadian tersebut, si Dong dan si Mei semakin dekat. Sampai di mana si Dong yang diundang ke acara ultah emaknya memperkenalkan si Mei kepada keluarganya. Dengan kemunculan emaknya si Dong, si Mei pun kaget. Lah, ini masih jauh deh pelanggan setia plus orang baik yang telah membantu keluarganya dapat pekerjaan.